usia hidup sehat dan awet muda dimulai dari perut. Saudara, panjang pencernaan itu sekitar 30 meter. Sekalipun seseorang tingginya cuma 160 atau 170 cm, tapi ternyata dari mulut sampai ke anus, itu panjang pencernaan kita itu mencapai 30 meter. Sangat panjang, saudara, berapa kali lipat tinggi kita. Nah, itu meliputi mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantong empedu, usus 12 jari, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, terdapat dua jenis utama proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik atau fisik, gerakan mulut kita, gerakan gigi, dan sebagainya, dan pencernaan kimiawi, atau enzim-enzim yang ikut bekerja untuk membuat makanan kita siap untuk dicerna dan kemudian siap untuk diserap darah dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh kita. Ketika masih dalam kandungan, bayi itu mendapat makanan dari ibu lewat plasentanya. Apa yang dimakan ibu itu dimakan juga oleh bayinya. Makanya ibu-ibu diharapkan supaya makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat supaya janinnya bertumbuh dengan sehat. Makanya dokter biasanya memberikan susu-susu khusus, memberikan makanan khusus, baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Nah, di kita punya produk yang sangat istimewa, yaitu kolostrum, itu untuk mencegah supaya virus jangan menginfeksi ibu maupun menginfeksi bayinya. Nah, kenapa ini penting? Karena biasanya ketika ibu hamil, karena ada janin itu dianggap benda asing buat tubuh ibu. Sehingga tubuh itu otomatis menolak benda asing itu. Nah, supaya bayi jangan gugur, maka tubuh kita itu secara otomatis menurunkan kekebalannya. Jadi ibu-ibu yang hamil itu kekebalannya turun, saudara. Ketika ibu itu kekebalannya turun, maka itu seperti mengundang virus untuk masuk ke dalam tubuh ibu itu. Makanya biasanya kemudian ibu itu mudah terkena tokso, rubella, CMV, dan sebagainya. Dan banyak janin-janin yang kemudian terinfeksi virus itu dan mengalami gangguan perkembangan. Jadi, saudara, kita perlu memberikan kolostrum kepada ibu-ibu, karena kolostrum itu adalah zat untuk antibodi, atau zat untuk membentengi ibu itu terhadap virus. Lalu ibu itu juga bisa minum K28 Energy Plus. Nah, K28 ini formulanya diambil dari Sir Hans Krebs yang menemukan kalau 28 unsur vitamin, mineral, asam amino esensial, protein tercukupi dengan baik, maka energinya itu prima sekali. Makanya penemuan Sir Hans Krebs itu dinamakan siklus energi Krebs. Semua tenaga medis tahu istilah siklus energi Krebs. Nah, saudara, dengan ibu-ibu itu minum K28 Energy Plus, pertama ibu itu memiliki energi ekstra, sehingga ketika dia membawa beban, janinnya itu kemana-mana tambah 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, atau bahkan lebih, dia punya stamina, punya energi, untuk membawa bayinya itu dengan tambahan K28 itu, saudara. Lalu kemudian bagi si bayi dengan K28, maka seluruh kebutuhan gizi tercukupi dengan sempurna. Salah satunya adalah protein nabati, saudara, dari kedelai. Protein itu dibutuhkan untuk pembentukan sel otak.
supaya ketika masa pembentukan kebutuhan protein tercukupi, maka anak itu jadi cerdas. Selama ini, saudara, orang-orang yang hamil dianjurkan makan banyak seafood. Benar nggak, saudara? Dengan makan seafood, dia dapat protein hewani, dan kalau pas masa pembentukan sel otak, beberapa bulan awal kehamilan, maka bayi itu bisa cerdas. Tetapi side effect-nya karena banyak seafood yang kita makan itu tercemar logam berat, anak-anak yang dilahirkan jadi cerdas tapi hiperaktif, saudara. Seperti yang dialami oleh banyak teman-teman kita. Punya anak yang cerdas tapi hiperaktif, nggak bisa diem, saudara. Kenapa seperti itu? Makanan yang dikonsumsi ketika ibu itu hamil itu mengandung logam berat. Makanya yang lebih sehat itu adalah protein nabati dari K28 ini. Apa yang dimakan ibu itu juga dimakan oleh bayinya. Nah, fakta berikutnya, saudara, antara otak dengan usus itu berkaitan erat, sehingga bisa dikatakan otak itu adalah usus kedua, atau usus itu adalah otak kedua, gitu, saudara. Maksudnya apa? Otak dapat merasakan apa yang terjadi di perut. Sebaliknya, perut bisa merasakan sesuatu yang terjadi di otak, saudara. Kalau saudara stres, perut kita bisa bermasalah, entah itu diare atau sembelit. Sebaliknya, saudara, kalau perut kita bermasalah, itu bisa membuat mood, suasana hati kita, konsentrasi kita, dan sebagainya itu terganggu. Jadi, dua-duanya itu saling berkaitan. Nah, perut adalah otak kedua manusia. Sesaat setelah dilahirkan, bakteri di usus tumbuh dan berkembang membentuk koloni. Bakteri baik dikirimkan ibu ke bayi melalui kolostrum ibu dan ASI, dan dapat membantu menjaga sistem kekebalan bayi hingga dewasa nanti. Saudara, bayi yang mendapatkan kolostrum atau cairan pra-ASI yang muncul 3 hari sampai 5 hari pertama setelah ibu melahirkan dan ASI yang cukup, bayi itu memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak mudah sakit. Sebaliknya, bayi yang tidak mendapatkan ASI dan tidak mendapatkan kolostrum, daya tahan tubuhnya kurang sehingga mudah jatuh sakit. Nah, kalau kita punya istri yang hamil atau punya menantu yang hamil, saudara, tolong diedukasi, beritahukan supaya mereka memberikan kolostrum 3-5 hari waktu setelah melahirkan dan memberikan ASI untuk membentuk kekebalan tubuh si bayi itu sampai bayi itu berkembang dewasa. Bakteri baik berfungsi untuk membantu pencernaan, sistem kekebalan tubuh, memproduksi berbagai vitamin dan mineral, termasuk B12 dan vitamin K, yang dihasilkan dari proses pencernaan, dan membantu meningkatkan kecerdasan serta kemampuan kognitif. Nah, ini, saudara, ada 6 jenis penyakit yang berkaitan dengan kekebalan. Yang pertama, saudara, orang banyak yang bermasalah dengan gastritis atau asam lambung, saudara. Nah, ini asamnya berlebihan di dalam perut karena sering telat makan atau sering salah makan, saudara, sehingga menyebabkan perut itu kemudian asamnya berlebih dan asam itu sering naik ke atas, kemudian bisa menyebabkan gangguan pada kerongkongan dan pita suara kita. Dan kadang bisa menyebabkan gangguan di dada kita seperti di jantung kita, mirip penyakit jantung. Nah, asam lambung ini sering sekali disebut dengan istilah GERD, saudara. GERD. Jadi,
kalau seseorang mengalami gangguan pada lambungnya atau asam lambung, salah satunya itu bisa disebabkan karena pola makan atau jenis makanan yang tidak tepat yang dia makan. Misalnya makan yang kecut-kecut atau yang pedas-pedas, saudara. Itu akan menyebabkan asam lambung. Lalu gangguan berikutnya sembelit, saudara. Jadi kita berhari-hari nggak bisa ke belakang. Lalu kalau ke belakang itu harus berjuang mati-matian sampai bercucuran keringat, saudara. Lalu yang keluar juga cuma sedikit. Nah, ini cukup berbahaya, saudara, karena kalau tidak bisa BAB secara rutin tiap hari, itu racun itu menumpuk di perut, dan kemudian diserap oleh darah lagi, dan kemudian itu akan dikeluarkan lewat kulit, sehingga kulit dan organ tubuh lain mengalami gangguan. Nah, sembelit ini disebabkan karena kurang konsumsi serat dan kurang minum air. Jadi saudara, untuk mengatasi sembelit, dianjurkan supaya banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang berserat. Lalu, perbanyak minum air putih. Air putih itu akan membantu untuk BAB secara lebih lancar. Yang berikutnya, sakit yang berkaitan dengan pencernaan itu adalah ambeien, saudara. Ambeien atau itu bagian perut kita itu, bagian anus keluar dan kadang mengalami pendarahan, saudara. Itu muncul karena tekanan di area anus dan rektum. Nah, kenapa bisa ambeien, saudara? Itu penyebabnya sama, pola makan, dan kurang makan serat, saudara. Nah, kalau kurang makan, lalu kurang makan serat, dan pola makan yang tidak tepat, jenis makan yang tidak tepat, itu bisa menyebabkan ambeien. Berikutnya, seseorang bisa terkena radang usus buntu. Itu disebabkan ada benda asing atau infeksi, saudara. Nah, itu muncul karena ada benda asing atau racun atau bakteri atau virus. Lalu berikutnya penyakit diare. Diare itu bisa muncul kalau salah makan atau alergi atau keracunan atau karena bakteri. Bakteri jahat masuk dalam perut kita karena salah makan, saudara. Makanan yang sudah basi seperti roti sudah berjamur tapi tidak kelihatan kita makan. Atau kita makan di pinggir jalan dan itu ada bakteri atau kurang bersih cara penyajiannya, saudara, itu bisa menyebabkan diare. Orang-orang bule, saudara, itu perutnya lebih sensitif dari kita, jadi seringkali kalau mereka dibawa makan di pinggir jalan, mereka bisa terserang diare. Diare itu terjadi karena keracunan makanan, atau alergi terhadap makanan tertentu, atau terkena bakteri. Yang terakhir, gangguan itu adalah batu empedu. Akibat pola makan buruk, obesitas, atau faktor genetik. Jadi, ternyata batu empedu itu ada kaitannya juga dengan penyakit keturunan, saudara. Orang tua atau saudara yang pernah terkena batu empedu, anaknya besar kemungkinan bisa terkena penyakit yang sama. Lalu akibat pola makan yang buruk juga. Jadi saudara, semua gangguan itu erat kaitannya dengan pola makan, jenis makanan, lalu kurang makan serat, keracunan makanan atau alergi, ada benda asing, racun, bakteri, atau virus, dan juga karena stres, saudara. Stres bisa menyebabkan gerakan peristaltik usus kita untuk mengolah makanan itu terganggu ritmenya. Bisa menjadi lebih cepat sehingga diare, bisa menjadi lebih lambat sehingga menyebabkan sembelit, saudara. Nah, inilah
penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Lalu, kesehatan pencernaan juga menentukan rahasia awet muda. Menurut saudara, ibu di depan ini, berapa beda usianya, saudara? Yang kiri dengan yang kanan. Ketika saya ajukan dalam presentasi offline, saudara, banyak orang yang berkata, wah, selisihnya 5 tahun. Ada yang katakan selisih usia 10 tahun. Bahkan ada yang menjawab 15 tahun. Tapi saudara, ibu ini kembar siam, saudara, lahir pada hari yang sama, cuma selisih menit atau selisih jam. Tetapi ibu itu bekerja di tempat yang berbeda. Yang satu di ruangan yang tidak terpapar sinar ultraviolet, sedangkan yang kanan, saudara, itu bekerja di ladang, kerja keras, kerja berat, dan terpapar ultraviolet. Sehingga ibu itu lebih cepat menua. Nah, ternyata, saudara, usia itu lebih awet muda atau enggak, itu terlihat lewat kulit muka, dan salah satunya akibat pengaruh lingkungan. Dan nanti juga akan kita lihat pengaruh makanan, saudara. 2 faktor, pengaruh makanan dan pengaruh lingkungan. Bekerja di tempat yang banyak terpapar ultraviolet bisa mempercepat kulit kita menua sebelum waktunya. Seorang dokter dari Jepang namanya Hiromi Shinya, dia dokter ahli bedah gastrointestinal, saudara. Bedah lambung dan usus. Dia mengatakan dalam bukunya yang sangat menarik, saudara. Saya membaca bukunya dan kupasannya betul-betul sangat menarik. Dia mengatakan bahwa kulit itu menentukan usia kita, terutama kulit muka kita. Orang yang kulitnya sehat, kulitnya kenyal, saudara, itu terlihat lebih awet muda. Barometer untuk menilai seseorang awet muda atau tua itu adalah kulitnya. Kulit yang kencang dan segar menunjukkan awet muda. Bagaimana caranya supaya kulit kencang dan kulit terlihat sehat dan segar, saudara? Jawaban dokter Hiromi yaitu usus atau pencernaan itu harus sehat. Saudara, bagaimana caranya supaya kita terlihat muda, kulitnya kencang dan kenyal, seperti bayi yang imut-imut, saudara? Dokter Hiromi katakan jawabannya usus atau pencernaan harus sehat. Bila usus sehat, nutrisi penting dapat diserap dengan baik, sedang ampas dan toksin bisa dibuang lewat feses. Ingat ini, saudara, kalau usus kita sehat, maka zat-zat gizi yang masuk lewat makanan itu bisa diserap tubuh dengan baik dan diantar ke sel-sel kita, dan sel-sel kita jadi sehat. Sementara ampas atau toksin atau racun itu dibuang lewat feses kita dan tidak meracuni tubuh kita. Bila BAB tidak lancar, toksin diserap darah dan dikeluarkan lewat keringat. Ini membuat kulit tidak sehat. Usus yang sehat memungkinkan kita hidup panjang umur. Ini kata-kata yang penting dari Dr. Hiromi, saudara. Usus yang sehat memungkinkan kita hidup panjang umur. Kalau saudara ingin panjang umur, awet muda, saudara harus memperhatikan kesehatan usus atau pencernaan kita. Dan supaya usus sehat, kita harus makan makanan yang sehat, saudara. Makanan yang dibutuhkan oleh usus kita dan tubuh kita. Nah, Dr. Hiromi mengatakan sekali lagi, supaya kelihatan awet muda, tidak keriputan dan cantik, banyak orang melakukan operasi atau injeksi botox, saudara. Makanya klinik-klinik perawatan kulit itu booming di seluruh Indonesia.
Ada banyak klinik perawatan kulit dan menjadi kaya dengan menawarkan perawatan kulit yang membuat seseorang awet muda, tidak keriputan, dan cantik. Tapi Dr. Hiromi mengatakan itu hanya mengobati gejalanya, hanya mengobati penampilan luarnya saja, tidak mengobati penyebabnya atau akar masalahnya. Menurut Dr. Hiromi, metode anti-aging yang sejati itu adalah menyingkirkan penyebab penuaan, saudara. Jadi Dr. Hiromi mengatakan koreksi penuaan yang benar bukan operasi atau injeksi botox, tapi perbaiki pola makan. Perbaiki jenis-jenis makanan yang kita konsumsi. Penyebab penuaan itu oksidasi yang membuat sel tubuh kita rusak sehingga tidak bisa diperbarui dan tidak ada regenerasi. Agar sel itu tidak rusak, diperlukan antioksidan, terutama enzim SOD, superoksid dismutase. Semakin banyak enzim, tubuh makin sulit teroksidasi. Nah, oksidasi itu penyebab penuaan dini, saudara. Penyebab radikal bebas yang merusak sel-sel kita, terutama sel kulit. Nah, dengan kita minum antioksidan, terutama enzim SOD, maka kita bisa mencegah supaya radikal bebas tidak merusak sel kita, dan kita jadi awet muda. Nah, radikal bebas menyebabkan penyakit dan kematian dini. Namun antioksidan seperti superoksid dismutase bisa memperlambat proses penuaan itu. Tubuh kita mampu membuat SOD sendiri, tapi ketika tambah tua, produksi SOD itu makin sedikit, saudara. Makanya kita butuh makanan bergizi. Kita butuh makanan super, saudara, atau superfood yang namanya kolostrum. Jadi kolostrum itu bukan makanan biasa, bukan obat, saudara, tapi kolostrum seperti yang kita lihat di depan kita ini ada 3 macam bentuk: bentuk susu, bentuk kapsul, bentuk tablet isap seperti yang banyak dikonsumsi Pak Heru dan staf-stafnya. Itu adalah superfood. Makanan super, saudara. Makanan istimewa yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kenapa itu penting? Saudara, kolostrum itu memiliki konsentrasi atau kandungan SOD tertinggi dibanding makanan apapun. Dan kita tahu tadi SOD bisa memperlambat proses penuaan. Nah, selain kolostrum, fitoplankton laut, saudara, itu juga memiliki kandungan SOD yang tinggi. Itulah sebabnya penyu dan kura-kura Galapagos, saudara, itu usianya panjang sekali. Dengan mereka makan fitoplankton laut, penyu dan kura-kura itu bisa awet muda dan panjang umur. Usianya bisa mencapai 300 tahun. Nah, bagi kita kan tidak makan fitoplankton, saudara. Kita makan kolostrum, makanan alami, makanan super yang mengandung banyak SOD untuk rahasia awet muda itu. Kura-kura Galapagos bisa hidup selama 180 tahun sampai 300 tahun, saudara. Dan ketika diselidiki para ahli, ternyata kura-kura itu panjang umur karena memiliki SOD yang tinggi. Nah, inilah produk super kita, saudara, alpha lipid kolostrum. Pak Yefta sudah mulai konsumsi ya, Pak Abi juga, dan masing-masing merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ini mengandung 4
kandungan istimewa. Yang pertama, mengandung imunoglobulin IgG yang sangat penting untuk membentengi kita terhadap virus. Terutama saat ini, saudara, dengan kita minum kolostrum, maka sel-sel kekebalan tubuh kita itu diperlengkapi dengan kecerdasan sehingga bisa mendeteksi virus yang masuk. Nah, virus corona baru ini, saudara, itu pintar sekali bersembunyi sehingga tidak dikenali oleh sel kekebalan kita. Tetapi dengan kita minum kolostrum, sel kekebalan kita dibuat jadi cerdas, sehingga meskipun dia kamuflase, meskipun virus itu bersembunyi, meskipun dia pakai jaket protein supaya mengaburkan pengenalan oleh sistem kekebalan tubuh kita, nah, sel kekebalan kita itu dibuat cerdas, saudara, sehingga mengenali itu musuh dan akan segera dinetralisir. Kandungannya imunoglobulin G itu, saudara, 70 kali lipat lebih tinggi dari ASI, saudara. Ini zat yang bagus sekali untuk membentengi kita terhadap virus dan bakteri. Yang kedua, kolostrum itu mengandung faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak, untuk proses regenerasi, supaya sel-sel yang rusak itu diganti dan reproduksinya itu sempurna, supaya kita lebih awet muda, saudara, dan lebih cepat sembuh dari kerusakan sel kita atau dari sakit. Kita punya faktor pertumbuhan, itulah sebabnya anak-anak bertumbuh cepat sekali menjadi remaja. Remaja tumbuh cepat sekali menjadi pemuda. Tapi kemudian setelah pemuda, saudara, kita mulai kurang faktor pertumbuhannya dan tidak bertambah tinggi lagi. Dan sejak saat itu, saudara, kalau kita sakit, proses pemulihan itu lebih lama. Makanya supaya kita sembuh lebih cepat, kita perlu makan kolostrum yang mengandung SOD, yang mengandung faktor pertumbuhan ini, saudara. Ini membantu untuk proses kesembuhan lebih cepat dan itu mengandung insulin-like growth factor yang sangat bagus untuk penderita diabetes. Jadi penderita diabetes kalau minum kolostrum itu sel-sel yang rusak bisa diperbaiki sehingga kadar gula dalam darahnya bisa tetap normal. Yang ketiga, kolostrum itu mengandung kalsium yang tinggi sekali, minum 1000 mg. Ini sangat bagus untuk mencegah pengeroposan tulang. Jadi kalau saudara minum kolostrum rutin, terutama yang bentuk susu, saudara, itu akan membuat orang yang tulangnya rapuh itu bisa padat lagi. Minimal 1 bulan minum, tulangnya bisa padat lagi, nyeri-nyeri di persendian hilang, saudara. Kandungan berikutnya adalah probiotik atau bakteri positif. Sekali minum, kita memasukkan 1 miliar probiotik. Probiotik ini sangat penting untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, inilah satu-satunya kolostrum yang dikombinasi dengan probiotik itu, saudara. Untuk menjaga supaya kita tidak mudah diare atau sembelit, saudara. Jadi, tadi kita melihat salah satu problem pada sakit pencernaan itu, yaitu diare atau sembelit. Dengan kita minum kolostrum yang mengandung probiotik, maka kita menjadi lebih sehat pencernaannya. Kita juga melihat ada kaitan yang erat antara makanan yang kita konsumsi dengan penyakit. Penyakit tidak menular itu muncul akibat asupan gula, lemak, dan garam berlebih, saudara. Jadi ini pola makan.
Pola makan menentukan pencernaan kita sehat atau tidak, saudara. Nah, salah satunya konsumsi gula, lemak, dan garam. Kalau kita makan gula berlebihan, itu akan menyebabkan diabetes. Lalu gula berlebihan menyebabkan obesitas. Gula berlebihan menyebabkan hipertensi, saudara. Kalau lemak berlebihan juga itu bisa menyebabkan diabetes, obesitas, hipertensi. Makan garam berlebihan menyebabkan obesitas dan hipertensi. Lalu saudara, penyakit ini saling berkaitan, bisa menyebabkan stroke, sakit jantung koroner, dan gagal ginjal, saudara. Nah, penyakit-penyakit yang berat ini, saudara, itu muncul gara-gara gula, lemak, garam berlebih. Saudara mau sehat, terutama setelah usianya 30 tahun ke atas, batasi konsumsi gula. Minum kita jangan manis-manis, saudara. Lalu jangan banyak minum soft drink. Lalu karbohidrat mulai dibatasi, nasi, kue-kue, kemudian snack-snack itu boleh tapi dibatasi. Lalu lemak, makanan yang banyak mengandung kolesterol, saudara, boleh tapi dibatasi untuk mencegah bermacam penyakit ini dan juga supaya tidak menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Lalu batasi garam, saudara. Orang yang tua itu dikatakan sudah kenyang dengan asam garam. Maksudnya sudah kaya dengan berbagai macam pengalaman. Tapi saudara, kalau banyak makan garam bisa bloodrug, saudara, atau tekanan darah tinggi. Jadi kurangi konsumsi garam. You are what you eat. Kita akan jadi seperti yang kita makan. Anak-anak suka makan makanan cepat saji, makanan fast food, saudara, yang tidak ada nilai gizinya, tapi banyak lemak kolesterolnya di situ. Banyak karbonnya, banyak minyaknya, saudara. Jadi mereka jadi gemuk-gemuk seperti ini. Nah, ini fenomena orang modern. Tahun 90 tahunan, orangnya kurus, TV-nya, saudara, TV tabung. Tetapi tahun 2008, TV-nya flat, orangnya yang tambah gemuk, saudara, terutama perutnya, saudara. Jadi banyak pria-pria hamil seperti ini. Lemak di luar itu menunjukkan bahaya di dalam. Seperti ini, saudara, organ tubuh tertutup lemak dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang kuning-kuning ini lemaknya, saudara. Ini lemak visceral yang membungkus organ tubuh kita, termasuk lambung, usus, lever, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dan bagi kaum wanita, rahimnya terbalut lemak, sehingga kadang-kadang kalau kegemukan menjadi sulit untuk hamil, saudara, karena kandungannya tertutup lemak. Lemaknya itu dibakar, berat diturunkan, maka bisa hamil. Ini terjadinya proses penyempitan pembuluh darah. Usia 0 sampai 20 tahun itu lumen kita, lubang pada pembuluh darah normal, saudara. Jadi lubangnya terbuka 100%. Ketika umur 18 tahun, 19 tahun, mulai muncul timbulan lemak sedikit, saudara. Sudah banyak makan macam-macam. Lalu usia 30 tahun, timbulan lemak sudah mulai membungkus rata di seluruh pembuluh darah kita sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Lalu banyak orang mulai bermasalah dengan tekanan darah tinggi dan jantung, bisa mengalami jantung bengkak, saudara. Karena memompa darah lebih sulit karena ada sumbatan. Lalu usia 30-40 tahun itu bisa terjadi penyumbatan total, saudara. Sampai usia lanjut, saudara. Nah, inilah yang menyebabkan stroke atau penyakit jantung koroner seperti kita pelajarin.
Penyebabnya sekali lagi makanan, saudara. Nah, ini penyempitan pembuluh darah normal, proses penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, dan kemudian ini makin menyempit, darah makin sulit lewat dan bisa menyebabkan nyeri dada, kematian otot jantung, dan kematian mendadak. Penyakit parah sering dimulai dari usus besar, saudara, dari pola makan kita. Kalau kita banyak makan makanan junk food atau makanan cepat saji yang kurang nutrisinya, tapi banyak lemak, banyak karbohidrat, itu akan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti yang kita lihat tadi. Kalau kelebihan gula, kelebihan garam, kelebihan lemak, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kalau mau sehat, gampang, saudara. Tinggal dikoreksi jenis makanan dan pola makannya, saudara. Maka kondisi kita akan berangsur-angsur membaik lagi. Penyakit parah itu sering dimulai di usus besar. Masa pembuangan kotoran yang lambat bisa menimbulkan toksin di perut karena didaur ulang. Supaya BAB lancar, toksin bisa dibuang rutin setiap hari, kita harus banyak makan yang mengandung serat atau fiber, minimal 35 miligram dalam sehari, saudara. Minimal. Supaya itu bisa membuat kita membuang kotoran dengan lancar. Sebenarnya kebanyakan kita sudah makan serat, tapi jumlahnya tidak cukup karena orang modern kurang suka makan sayur, lalap-lalapan, kemudian kurang suka buah-buahan, padahal sayur dan buah itu banyak kandungan seratnya. Lalu kurang suka biji-bijian, saudara, sereal, itu banyak mengandung fiber. Demikian juga havermut, saudara, itu banyak mengandung fiber. Kalau kita mau membuat pencernaan kita sehat, tingkatkan konsumsi fiber. Nah, di perusahaan New Image ini ada produk istimewa namanya Fiber Max atau fiber yang maksimal. Fiber itu rahasia usus sehat. Fiber Max menyediakan banyak serat bagi perut, sehingga membantu gerakan peristaltik yang baik. Fungsinya apa? Membersihkan dinding usus, membuang racun keluar tubuh, dan meningkatkan penyerapan kolostrum. Jadi, saudara, seringkali kalau kurang lancar BAB, itu bisa menyebabkan kanker usus, saudara. Dan banyak orang di sekitar kita saat ini mengalami kanker usus karena makanan yang kurang sehat, kurang serat, saudara. Makanya untuk mencegah kanker usus, mencegah gangguan sembelit, kita harus banyak makan yang mengandung serat. Salah satunya Fiber Max ini. Saudara, fiber ini menyediakan lahan yang baik bagi bakteri positif, termasuk bakteri yang menghasilkan mukus yang melumasi dinding usus kita, supaya tidak mudah ditempel oleh virus atau bakteri. Jadi, fiber itu menyediakan lingkungan yang sehat untuk bakteri positif, karena fiber itu makanan bagi bakteri positif, saudara, probiotik itu. Kalau kita banyak makan fiber, probiotik itu akan bertumbuh dengan pesat, akan berkembang biak, saudara, sementara bakteri jahat tidak bisa bertumbuh. Kalau kita kurang makan fiber, yang tumbuh dengan cepat dalam perut kita itu bakteri jahat, sementara bakteri baik tidak bisa bertumbuh dan kalah jumlahnya. Jadi kita bermasalah dengan pencernaan kita, saudara. Lalu kita juga kalau makan fiber itu bisa kenyang,
sehingga bisa membantu program diet, saudara. Dengan banyak makan fiber, kita bisa menurunkan lemak dan menurunkan berat badan. Jadi fiber ini fungsinya luar biasa, saudara, membersihkan dinding usus, membuang racun keluar tubuh, lalu kemudian mencegah kanker usus, kemudian menyehatkan pencernaan, karena menyediakan lahan yang baik buat bakteri positif, sehingga mukus itu melumasi dinding usus dan bakteri virus tidak bisa nempel. Kemudian ini bisa membantu kita menurunkan berat badan dan kolesterol. Jadi kalau saudara kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, silakan makan fiber. Nah, Fiber Max ini membantu menyeimbangkan kolesterol, memperbaiki respon atau sensitivitas insulin sehingga bagus bagi penderita gula, menstabilkan kadar gula, lalu membantu penurunan berat badan, membuat proses pembuangan kotoran lebih lancar dan teratur, menghilangkan sindrom sembelit. Fiber Max itu mengandung 5 serat yang terbaik yang larut dalam air maupun yang tidak larut dalam air. Kombinasi 5 dalam satu produk, 5 in 1, saudara. Kandungannya adalah ekstrak akar sikori, pektin, psyllium, serat soya atau kedelai, dan oat bran. Kita kupas satu persatu, saudara. 5 bahan utama dalam Fiber Max itu. Yang pertama, ekstrak akar sikori. Bentuknya seperti ini, saudara, akar sikori ini. Dan bunganya cantik sekali, ungu seperti ini, saudara. Nah, sikori ini adalah serat makanan alami yang larut dalam lemak, seperti inulin. Inulin dan fruktun dalam akar sikori itu memiliki sifat prebiotik yang mendorong pertumbuhan mikroflora baik di dalam usus dan menghambat bakteri berbahaya. Jadi ekstrak sikori itu membantu supaya bakteri baik berkembang di usus kita dan menghambat bakteri jahat. Serat makanan dan inulin mengurangi penyerapan LDL dan kolesterol. Jadi mengurangi risiko kadar kolesterol tinggi. Yang berikutnya meningkatkan penyerapan mineral, saudara, seng, kalsium, zat besi, dan vitamin. Jadi penyerapan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita supaya lebih sehat, entah seng, entah kalsium, entah zat besi, saudara, atau vitamin lain, itu menjadi lebih baik. Saudara, baru-baru ini saya bertemu teman yang sakit, dan dia cerita, saudara, dia sakit parah, berobat di Jogja, rumah sakit terbaik, tidak ketemu penyakitnya, dilarikan ke Singapura, saudara. Lalu ternyata setelah diteliti, menurut dokter Singapura, penyakitnya sederhana, saudara, cuma kekurangan kalium. Tapi menyebabkan penyakit macam-macam seperti orang stroke dan menyebabkan gangguan kesehatan lainnya, saudara. Lalu dokter itu katakan banyak makan pisang, karena pisang mengandung kalium, saudara. Lalu dia pulang ke Indonesia makan pisang lebih banyak, sembuh dari sakitnya, saudara. Nah, kalium itu meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi dibutuhkan tubuh kita supaya kita jadi sehat. Nah, kalau kita makan serat, salah satunya ekstrak akar sikori, ini membantu meningkatkan penyerapan mineral, termasuk kalium tadi, saudara, supaya tidak jatuh sakit. Ini merupakan sumber lakton sesquiterpen yang terkaya, yang memberikan rasa pahit. Nah, senyawa ini punya sifat anti-tumor, anti radang, anti parasit, saudara. Jadi kalau saudara makan ekstrak akar sikori, ini bisa mencegah penyakit kanker, mencegah radang pada pencernaan kita, dan mencegah parasit. Lalu bisa merangsang sekresi empedu dan memperbaiki pencernaan.
supaya bisa menyerap racun-racun dibuang keluar tubuh. Dan ekstrak akar sikori memiliki efek obat penenang dan tonik pada sistem saraf pusat. Jadi kalau saudara sering mengalami gangguan tidur, sering stres, saudara, silakan makan fiber, ada kandungan ekstrak sikori ini, saudara. Ini memiliki efek obat penenang, supaya kita bisa lebih rileks, tidak stres, saudara, dan bisa menghadapi masalah lebih baik. Ini bisa memotong penyerapan gula di usus dan membantu mengurangi kadar gula dalam darah, mengurangi risiko kanker kolon. Jadi, bahan yang pertama ini luar biasa bagusnya, saudara. Kandungan kedua itu pektin, saudara. Pektin itu ditemukan pada dinding sel semua tumbuhan, terutama pada kulit jeruk dan kacang-kacangan atau apel, aprikot, cranberry, plum, kismis, saudara, atau anggur merah. Itu jumlah pektinnya sangat banyak. Pektin itu zat yang menyebabkan selai dan jeli memiliki tekstur seperti gel, saudara, kental. Berfungsi mengatur aliran air antar sel. Saudara, dalam sel kita itu ada proses kimiawi di mana cairan itu bergerak keluar atau masuk antar sel untuk mengirimkan sinyal-sinyal di antara sel. Kalau ada musuh atau ada gangguan dan sebagainya. Nah, ini pektin ini sangat dibutuhkan supaya aliran air antar sel itu lancar, saudara. Nah, pektin bermanfaat untuk orang yang menderita sindrom iritasi usus dan diare, saudara. Tadi akar sikori, saudara, untuk orang yang sembelit. Nah, pektin ini sebaliknya untuk orang yang diare, saudara, atau gerakan peristaltik yang terlalu cepat dan kemudian membuat orang mencret. Jadi dalam satu produk itu ada kandungan untuk anti sembelit dan sekaligus anti diare, saudara. Satu produk luar biasa dan tidak ada duanya, saudara. Kalau saudara ke toko obat diare beda sama obat sembelit. Tapi dengan minum Fiber Max, saudara, saudara punya gangguan sembelit, ada akar ekstrak sikori tadi, saudara. Lalu ada pektin yang bisa mencegah diare. Ini berfungsi sebagai agen pengental dalam usus. Jadi enggak menjadi diare, meringankan keluhan tenggorokan, menurunkan kolesterol, merangsang sistem kekebalan, mengatur insulin, dan pektin digunakan dalam berbagai obat produk kosmetik untuk merawat rambut dan juga pelembab untuk kulit. Bahan berikutnya yang ketiga, saudara, namanya psyllium. Bentuknya seperti ini, saudara. Nah, bentuk yang sudah terurai seperti ini mirip oat bran, saudara. Ini fungsinya sebagai laksatif atau pelancar buang air besar, mirip dengan ekstrak akar sikori tadi. Psyllium akan dipecah di usus besar dan dijadikan sumber makanan probiotik, sehingga mikroflora dalam usus kita yang baik itu berkembang pesat dan pencernaan kita jadi sehat. Ini juga memperbaiki peranonalitas serta efisiensi sistem pencernaan, menurunkan kolesterol jahat, dan peluang terjadinya aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Jadi, saudara, ada kaitan erat antara kolesterol dan pengerasan pembuluh darah kita. Makin tinggi kolesterolnya, pembuluh darah kita jadi kaku, keras, dan mudah pecah. Tapi kalau kita makan psyllium, itu bisa menyerap kolesterol, menurunkan kolesterol jahat, dan mencegah terjadinya aterosklerosis. Lalu mengatur pelepasan insulin dalam darah dan membuatnya stabil, menurunkan tensi, saudara.
Nah, serat yang keempat, saudara, itu adalah serat soya atau serat kedelai, saudara. Ini bentuknya kedelai seperti ini, dan ini yang sudah dikupas, saudara. Nah, kedelai itu makanan yang luar biasa bagusnya, saudara, yang sangat penting buat kita. Apa fungsi kedelai, saudara? Itu sumber protein nabati yang terbaik. Fungsinya memperbaiki sel yang rusak. Protein itu fungsinya memperbaiki sel yang rusak dan merawat jaringan tubuh kita. Lalu sebagai sumber energi, saudara, supaya tidak letih, lesu, loyo. Dengan makan soya, saudara, kita mendapat energi yang prima. Seperti K28 tadi, bahan utamanya itu juga soya atau kedelai pilihan, saudara. Sumber energi. Lalu membentuk hormon yang mengendalikan fungsi tubuh, seperti insulin, sekretin, saudara. Kedelai juga membentuk enzim yang meningkatkan laju reaksi kimia dalam tubuh, sehingga reaksi kimia dalam tubuh kita bisa berjalan dengan lancar. Metabolismenya lebih sempurna, saudara. Lalu serat soya itu juga sebagai alat transportasi dan penyimpanan molekul tubuh. Misalnya Hb mengantar oksigen ke seluruh darah. Kalau Hb-nya kurang, maka oksigen telat masuk ke sel-sel tubuh. Makanya Hb-nya harus cukup, saudara. Di atas 12. Kalau laki-laki di atas 14, saudara. Nah, ini sebagai pembentuk antibodi juga. Mencegah kanker karena mengandung antioksidan sehingga mampu menetralisir radikal bebas. Menyehatkan pencernaan, menyehatkan tulang karena kaya kalsium, magnesium, tembaga, dan selenium, saudara. Itu mineral-mineral yang dibutuhkan tulang kita supaya sehat dan ada dalam soya. Lalu memperlancar sirkulasi darah karena kandungan tembaga, zat besi, membantu pembentukan sel darah merah dan hemoglobin sehingga aliran darah dan oksigen lancar, saudara. Yang terakhir, kandungan kelima, oat bran atau jelai. Oat, saudara. Jadi ada 4 bahan lain selain oat. Nah, salah satunya oat. Ini menurunkan kolesterol, saudara. Membantu menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, menstabilkan kadar gula. Jadi oat bran itu fungsinya sangat bagus, mengurangi kolesterol jahat, menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, dan menstabilkan kadar gula. Penderita gula, penderita jantung, penderita tensi tinggi, kolesterol, saudara, bisa memetik manfaat dari minum Fibermax ini. Orang yang punya gangguan pencernaan bisa memetik manfaat dari Fibermax ini, saudara. Jadi dengan kita menyehatkan usus kita, Dr. Hiromi tadi mengatakan itu rahasia panjang umur dan awet muda. Rahasianya ada pada Fibermax ini, saudara. Produk kedua yang istimewa juga untuk kesehatan perut namanya aloe vera drinking gel, saudara. Ini dikatakan 98,8% murni. Lalu seringkali kelemahan aloe vera itu rasanya tidak karuan, saudara. Jadi orang-orang yang minum aloe vera dari perusahaan lain sering mengeluh rasanya tidak enak, saudara. Nah, di New Image, selain kandungannya itu 98,8% murni, ini kandungan yang terbaik, saudara, itu ditambah madu manuka. Madu manuka ini adalah madu terbaik dari New Zealand yang manfaatnya banyak sekali, saudara. 2 produk istimewa digabungkan, itu bisa membuat rasa aloe vera jadi enak, dan khasiatnya luar biasa sekali. Nanti kita lihat apa saja manfaatnya. Lalu yang diambil ini jenis terbaik yaitu aloe vera barbadensis
Ini ditanam bebas pestisida di Queensland, Australia. Tinggi daunnya bisa 1 meter lebih, saudara. Jadi ini jenis aloe vera terbaik dan bebas pestisida, herbisida, dan sebagainya, saudara. Dan ditanam secara hidroponik. Seorang pakar kesehatan namanya Lee Ritters mengatakan, I believe the 21st century will confirm aloe vera to be the greatest medicine mankind has ever known. Saya percaya abad 21 akan meneguhkan aloe vera sebagai obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Tenaga medis yang lain, Mike Adams, saudara, dia mengatakan seperti ini. Dari semua herbal yang telah saya pelajari dan ribuan artikel tentang gizi dan pencegahan penyakit yang telah saya tulis, aloe vera adalah tumbuhan paling ajaib dari semuanya ini. Mike Adams itu menulis ribuan artikel kesehatan, saudara, dan ini sangat terkenal, saudara. Klik, saudara, Mike Adams, itu pakar kesehatan yang sangat terkenal, saudara. Dan dia katakan, dari semua herbal atau tanam-tanaman yang saya pelajari dan ribuan artikel tentang gizi dan pencegahan penyakit yang telah saya tulis, tumbuhan yang paling ajaib dari semua itu adalah aloe vera atau lidah buaya. Ini bukan kata saya, saudara, tapi kata pakar kesehatan yang merupakan The Health Ranger. Ini fakta menarik, aloe vera, saudara, sudah dipakai ribuan tahun sejak zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Arab, Afrika. Alexander Agung dinasihati Aristoteles untuk merebut Pulau Socotra di pantai Afrika karena punya industri pertanian aloe vera. Aloe vera itu bagus untuk luka habis perang, saudara. Mengobati luka-luka dan menyembuhkan dengan cepat. Selama ribuan tahun, aloe vera sudah dipakai untuk berbagai pengobatan luar dan dalam, serta untuk kecantikan, terutama untuk kesehatan kulit. Pemerintah Amerika mulai menaruh perhatian pada aloe vera karena penduduk Jepang yang terpapar bom atom memakai lidah buaya untuk mengobati luka-luka dan proses kesembuhannya jauh lebih cepat dari produk apapun. Saudara, aloe vera ini kalau dioles pada luka bakar, luka gores, luka melepuh, luka karena tabrakan, saudara, itu cepat sekali mengering dan tidak ada bekas lukanya, saudara. Jurnal medis melaporkan aloe vera dan bubuk aloe vera dipakai untuk mengobati borok, eksim, keracunan, dan luka bakar. Nah, aloe vera itu seringkali disebut tanaman ajaib. Dan ini tidak melebih-lebihkan karena aloe vera memiliki unsur penyembuhan dalam gelnya yang luar biasa. Tabib tradisional dari banyak budaya selama berabad-abad menggunakan aloe vera untuk menyembuhkan berbagai penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Dari ujung rambut menguatkan akar rambut supaya tidak mudah rontok. Kalau rambut saudara mudah rontok, silahkan pakai aloe vera. Ini bisa menguatkan akar rambut sehingga rambut saudara tidak rontok lagi. Bagi ibu-ibu, ini mempercantik kulit karena kulitnya jadi lebih kencang, lebih halus, dan kemudian lebih kenyal, saudara. Jadi aloe vera ini sangat bagus untuk problem kulit. Terutama yang gel bisa kita pakai untuk dioles di muka kita, menghilangkan jerawat, kemudian mengurangi kerut-kerut, saudara, dan mengenyalkan kulit kita. Lalu, kalau kita minum aloe vera ini bisa untuk antitoksin, saudara. Jadi racun-racun itu bisa dibuang keluar lewat tubuh kita. Lalu kemudian
bisa menyehatkan lambung kita. Orang yang sakit MAH, asam lambung tinggi menyebabkan GERD, sakit jantung, dan sebagainya. Minum aloe vera, asamnya dinetralisir, saudara, luka lambung disembuhkan, sehingga orang-orang yang sakit lambung bisa cepat sembuh dengan minum aloe vera digabung dengan kolostrum. Seperti Pak Freddy, saudara, konsumen dari Pak Heru itu mengalami asam lambung, itu minum 2 ini hari ketiga bisa tidur dengan nyenyak dan sekarang semakin membaik kondisinya. Lalu saudara, aloe vera juga bagus untuk mencegah sakit ambeien atau sakit usus buntu, saudara. Usus buntu itu penyebabnya infeksi. Dengan minum aloe vera, infeksi atau radang itu bisa sembuh, sehingga kalau belum pecah, itu masih bisa disembuhkan dengan minum aloe vera ini. Jadi kalau saudara ketemu orang yang punya sakit usus buntu, itu bisa disarankan minum aloe vera. Lalu saudara, orang-orang yang sakit asam urat, itu karena metabolisme protein kurang bagus, dengan minum aloe vera, nanti toksin-toksin itu bisa dibuang keluar, lalu cairan pada bagian kakinya itu bisa diserap, dan bisa kempes, saudara. Lalu kalau dia cek lagi 1 bulan lagi, asam uratnya pasti turun, saudara. Jadi ini benar-benar tanaman ajaib, saudara, yang diakui oleh pakar-pakar kesehatan itu obat paling ampuh yang pernah dikenal umat manusia. Nah, ini yang aloe vera gel, saudara, yang sebelah kiri, ini mampu meredakan dan menyembuhkan luka gores, luka memar atau benjut, gigitan serangga, atau luka bakar. Jadi, kalau ada anak-anak itu lari-lari ke bentus tembok atau jatuh dan memar, benjut, saudara, olesin aja aloe vera. Nggak sampai 1 hari, besoknya sudah kempes, saudara. Saudara kena siram air panas, kena minyak goreng, olesi aloe vera, saudara, nanti tidak ada luka lepuh, dan kemudian rasa yang panas sekali itu bisa makin berkurang, dan sembuh, tidak ada bekas lukanya. Saudara kena knalpot, olesin aloe vera ini. Nanti tidak ada melepuh, dan kemudian kempes, luka itu kemudian sembuh, dan tidak ada bekas hitam-hitam, saudara. Kalau ibu-ibu habis melahirkan, ada bekas-bekas putih, garis-garis putih pada perutnya, saudara, olesin aloe vera. Kalau barusan hamil melahirkan ada bekas garis-garis putih, olesin aloe vera gel ini. Sesegera mungkin. Makin cepat makin bagus supaya hilang bekas gores-gores putihnya itu, saudara. Nah, inilah produk yang istimewa itu, saudara. Berbagai macam khasiatnya untuk anestesi, mengurangi rasa sakit, antibiotik, mengurangi pertumbuhan bakteri, saudara. Antihistamin, mencegah alergi. Saya alergi debu 5 tahun berobat, nggak sembuh-sembuh, saudara, batuk pilek terus. Tapi dengan minum aloe vera yang mengandung antihistamin, maka alergi saya bisa sembuh, saudara. Jadi kalau bagi saya bisa, bagi saudara juga bisa, saudara. Lalu aloe vera ini anti radang. Bisa membantu orang yang radang tadi pada usus buntunya, saudara. Anti pruritik atau mengurangi gatal. Lalu bersifat sebagai deodoran atau menghilangkan bau badan. Kalau ada teman kita atau keluarga kita yang bau badan, saudara, oleskan aloe vera pada tubuhnya, terutama pada ketiaknya, saudara. Ini bisa membantu mengurangi bau badan. Lalu fungsinya lagi body normalizer atau menormalkan fungsi tubuh dengan menyeimbangkan asam dan alkalin, saudara. Kenapa orang sakit MAH asamnya berlebihan?
Tapi dengan minum aloe vera, asam dan basa itu seimbang sehingga bisa menyembuhkan sakit mah, saudara. Lalu ini bersifat sebagai demulsion atau melegakan membran mukus yang teriritasi pada pencernaan, anti jamur dan bakteri, melancarkan kencing, saudara. Orang yang susah kencing, terutama laki-laki, saudara, itu sering 40 tahun ke atas, itu susah kencing, saudara, minum aloe vera, nanti kencingnya lebih lancar. Saudara, radang pada ginjal atau ada batu ginjal, minum aloe vera ini nanti batunya, kalau masih kecil bisa keluar, saudara, atau pecah jadi remah-remah. Jadi, dengan minum aloe vera itu bisa membantu melancarkan kencing dan membantu untuk orang yang radang pada ginjalnya. Lalu bisa skin cleaner, saudara, cleanser atau menghilangkan sel kulit mati, terutama yang gel tadi, mengangkat sel-sel kulit yang mati, saudara. Dan ini bisa menghancurkan cacing dan parasit di dalam usus dan melancarkan peredaran darah. Nah, ini seorang pakar yang menyelidiki kandungan aloe vera, itu dia katakan ada mineral, potasium, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, elektrolit, salt atau garam elektrolit, vitamin A, C, niacin, riboflavin, tiamin, B2, B1, B6, B12, asam amino lengkap, saudara, enzim, yang semuanya membantu proses pencernaan yang lebih bagus, lalu proses untuk metabolisme tubuh dengan baik. Lalu pakar ini mengatakan vitamin B3 atau niacin adalah nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan saraf, saluran pencernaan, dan kulit. Dan dia mengatakan aloe vera itu produk yang the best, saudara. Produk yang luar biasa istimewanya. Nah, ini dari internet, saudara. Aloe vera bisa memperbaiki kulit kita, bagus untuk rambut, mencegah rontok, mengontrol diabetes, memperbaiki pencernaan, membantu penurunan berat badan, sumber antioksidan. Karena antioksidan itu merusak sel, menyebabkan proses penuaan, tapi dengan minum kolostrum, minum fiber, minum aloe vera, itu bisa menjadi antioksidan sehingga kemudian menetralisir radikal bebas dan membuat sel kita sehat dan membuat awet muda. Dan aloe vera bisa untuk detox atau menghilangkan toksin-toksin. Saudara, Dr. Hiromisinya tadi mengatakan regenerasi sel lewat makanan dan minuman. Tubuh kita bisa born again atau terlahir kembali dengan cara melakukan regenerasi sedikit demi sedikit setiap hari dengan bahan baku makanan yang masuk lewat mulut, saudara. Jadi kalau saudara selama ini makan banyak garam, banyak lemak, banyak gula, dan mengalami berbagai macam gangguan penyakit tadi, Dr. Hiromi katakan tubuh kita bisa born again, bisa melakukan regenerasi lagi dengan baik setiap hari kalau kita mengubah pola makan dan jenis makanan kita. Jadi lewat mulut kita, kita bisa memperbaiki kesehatan kita, saudara. Kualitas makanan dan air menentukan baik buruknya proses kelahiran baru tubuh kita. Kalau kita memasukkan makanan yang bergizi, saudara, makanan yang baik dan air yang baik yang tidak tercemar, saudara, itu membantu proses regenerasi tubuh kita, proses kelahiran baru. Hindari makanan yang sudah teroksidasi, misalnya apel yang sudah jadi coklat, sudah terpapar udara, singkirkan itu, saudara. Produk New Image adalah makanan berkualitas atau superfood yang bernilai gizi tinggi dan sangat bagus untuk membantu proses regenerasi sel.
Nah, saudara bisa punya 3 pilihan. Saudara bisa jadi konsumen, saudara bisa membeli dan mendapatkan produk yang berkualitas dari New Image ini. Saudara bisa hubungi Pak Heru atau orang yang mengundang saudara dalam meeting ini. Yang kedua, saudara bisa bergabung sebagai retailer atau saudara menceritakan manfaat produk ini kepada orang lain, saudara akan mendapatkan keuntungan atau selisih harga antara beli dengan jual, dan keuntungannya bisa sampai 20% dari modal kita. Yang ketiga, kita bisa jadi wirausahawan, kita membagikan cerita tentang New Image dan produk-produknya, mengundang dalam meeting, mengajak orang bergabung, dan kita bisa menikmati komisi dari jaringan yang kita bentuk, orang-orang yang kita ajak bergabung, dan kita bisa mendapat penghasilan tanpa batas. Pilihan tergantung pada kita, saudara. Kita bisa memilih salah satu dari 3 pilihan yang tersedia. Kita bisa milih sebagai konsumen, mendapat produk, terutama 3 produk yang istimewa yang saya paparkan untuk menetralisir radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menyehatkan pencernaan kita, karena pencernaan itu adalah kunci untuk kesehatan dan perbaikan sel-sel kita dan rahasia awet muda. Yang kedua, kita bisa mulai menjual dan dapat keuntungan retail. Yang ketiga, kita membentuk jaringan dan kita bisa mendapat penghasilan tanpa batas seperti yang saya peroleh. Saya dengan bergabung dengan New Image ini, saudara, jadi lebih sehat, jarang sakit, saudara, dan terbebas dari alergi debu. Itulah sebabnya saya berapi-api, saya berbagi cerita kepada orang-orang. Saya dulu alergi, tapi saya pakai produk New Image ini. Sekarang alergi debu saya sembuh, batuk pilek saya sembuh. Dan orang-orang tertarik mencoba produknya, saya dapat keuntungan retail, saudara. Lalu dari sekian, ada orang yang ingin menambah penghasilan. Saya ikut untuk mengembangkan jaringan, dan dalam tempo 3 bulan, bonus saya waktu itu tahun 93, saudara, dalam tempo 3 bulan bekerja sudah dapat 8 juta, saudara. Setelah itu mulai bertumbuh. Sekarang bonus saya bisa 100 juta lebih 1 bulan, saudara. Karena saya mengambil pilihan yang ketiga itu sebagai wirausahawan. Saya bukan hanya pakai untuk konsumsi sendiri, saya juga berbagi cerita kepada teman-teman yang ingin lebih sehat, ingin memakai produk-produk ini untuk mengatasi gangguan kesehatan mereka, ingin menghindar dari COVID-19, saudara, untuk terhindar dari wabah yang sedang menghantui kita saat ini, lalu ingin sembuh dari problem kesehatan yang mereka hadapi. Nah, selain itu, saya ketemu orang-orang yang ingin mendapat penghasilan tambahan karena kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan selama COVID ini, saudara. Lalu saya ajak mereka, ayo bersama-sama saya kita kembangkan bisnis bersama-sama. Dan saya melakukan presentasi-presentasi membantu mereka berkembang, saudara. Dan seluruh Indonesia sekarang, saudara, mulai mereka berkembang dan mendapat bonus yang fantastis, saudara. Ada satu orang yang bekerja di apotek, dulu penghasilan sebulan cuma 1,5 juta, 3 tahun bergabung bersama saya, bulan lalu penghasilan sudah 21 juta sebulan, belum ditambah keuntungan retail, saudara. Bisa 30 juta lebih sebulan. Padahal dulu cuma 1,5 juta, saudara. Bulan ini, saya katakan kepada teman saya itu, penghasilannya 30 juta ke atas, saudara. Ditambah retail bisa 40 juta lebih, saudara. Nah, perawat dari Solo, saudara, namanya Angga, Galaksi Angga. Dia digaji 5 juta di rumah sakitnya, rumah sakit pemerintah. Tapi setelah saya ajak bergabung,
dia penghasilan 5 juta masih tetap dapat, tapi di luar itu dapat tambahan penghasilan. Selama ini rata-rata 15 jutaan, saudara, tapi bulan lalu sudah dapat 30 juta, dan bulan ini, saudara, bulan Agustus, dia mendapat penghasilan sekitar 60 juta rupiah, saudara. Jadi, bagi saudara yang belum puas dengan apa yang saudara dapat selama ini dan ingin menambah penghasilan, nanti kita bisa mengadakan training khusus yang akan mengajarkan bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini, sehingga kita mendapat penghasilan tanpa batas. Terima kasih, selamat malam.